Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan sisi segitiga siku-siku usus yang salah satu sudutnya yaitu 30 derajat, 60 derajat, atau 45 derajat. Nah, yang pertama ini ada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya atau salah satu dua berarti ya, dua sudutnya itu 45 derajat dan 45 derajat. Kenapa? Nah, karena jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Kalau sudutnya sudah ada 90 derajat dan 45 derajat berarti sisanya ya 45 derajat. Karena memiliki dua sudut yang sama nih ujung-ujungnya, ini berarti berupa segitiga siku-siku sama kaki. Ya, segitiga siku-siku sama kaki. Nih sudutnya sama di ujung-ujungnya. Berarti kaki-kakinya panjangnya sama nih. Yang mana kakinya? Yang AB dengan yang AC. Ini panjangnya pasti sama. Nah, dari sini kita akan mendapat perbandingan sisi. Jadi nanti ketika kalian menghitung panjang salah satu sisi, itu tidak perlu lagi menggunakan rumus Pitagoras, tapi cukup pakai perbandingan saja. Nah, bagaimana perbandingannya? Kita lihat ya prosesnya. Nah, pertama-tama si AB dengan si AC ini kan panjangnya sama. Kita misalkan saja, misal ya, ini panjangnya satu satuan ya, yang ini satu satuan juga. Berarti, nah ini kan sama ya. Nah, berarti panjang mana yang belum ada? Oh, BC. BC itu sisi miring. Nah, mula-mula kita gunakan rumus Pitagoras ini untuk menghitung panjang sisi BC. Nah, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Atau BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Tadi AB-nya 1, AC-nya 1 misal ya. Berarti BC sama dengan akar dari 1 tambah 1 yaitu 2. Akar 2 ini hasilnya tidak bulat. Ya, tidak bulat. Dia berupa bilangan irasional. Bisa kita nyatakan juga dalam bentuk pecahan atau ya akar 2 saja. Kalau kita hitung di kalkulator nih akar 2 itu mendekati 1,4142 dan seterusnya. Sekian-sekian. Tidak berujung dan tidak berpola. Ya. Nah, ini namanya bilangan irasional. Nah, akar 2 ini 1,41. Jadi lebih dari 1 nilainya ya. Nah, terbukti kemarin sudah pernah disampaikan juga sisi miring itu sisi yang terpanjang. Ini kan 1,41 terpanjang. Sekarang kita buat perbandingannya. Nah, untuk segitiga siku-siku yang memiliki sudut seperti ini ya, 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat nih. Perbandingan sisi-sisinya yang paling sederhana itu AB yang ini banding AC banding BC itu 1:1 banding akar 2. Jangan terkecoh dengan huruf-hurufnya ya, nanti mungkin akan berbeda segitiganya. Tapi lihat, yang paling panjang sisi miring itu akar 2. Bobotnya akar 2. Kalau kaki-kakinya itu sama kan, karena ini pasti segitiga siku-siku sama kaki. Jadi perbandingannya 1:1. Ya, yang paling panjang sisi miring akar 2. Nah, ini perbandingannya. Lalu bagaimana cara menggunakan perbandingan ini untuk menghitung panjang salah satu sisi? Nah, kita lihat ya. Misalkan ada segitiga siku-siku yang memiliki sudut salah satunya 45 derajat. Berarti yang tadi ya. Diketahui panjang sisi AB-nya 6 cm. Hitunglah panjang sisi AC. AC itu sisi miring. Kita buat dulu perbandingan sisinya. AB pasti kakinya ya, banding BC itu 1:1. Banding CA, CA sisi miring, berarti banding akar 2. Nah, ada 3 perbandingan sisi. Yang kalian gunakan cukup 2 perbandingan sisi saja. Ambil sisi yang ditanyakan dengan sisi yang diketahui. Yang ditanyakannya AC. Yang diketahuinya AB. Jadi bandingkan saja AC dengan AB.
Penulisan perbandingannya boleh seperti ini, AC per AB. Ya, nanti untuk memudahkan pada saat menghitung. Jadi yang diambil dua sisi aja. AC yang ditanyakan banding AB yang diketahui. Nah, seperti ini ya. AC-nya akar 2, perbandingannya banding AB 1. Jadi AC banding AB itu sama dengan akar 2 banding 1. Nah, sekali lagi cukup 2 perbandingan sisi aja ya yang ditulis, yang ditanyakan dengan yang diketahui sisinya. AC banding AB di sini akar 2 banding 1. Berikutnya, nah AB kan diketahui panjang sisinya 6 cm. Kita tulis ukuran AB. Jadi seperti ini, AC banding 6 sama dengan akar 2 banding 1. Nah selanjutnya kita kalikan silang seperti ini atau kedua ruas kita kali 6. Jadi seperti ini nih, AC sama dengan 6 kali akar 2 per 1. 6 kali akar 2 itu hasilnya berapa? Ya 6 akar 2 saja kalau mau ditulis dalam bentuk akar. Selanjutnya kita lihat perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang mengandung sudut 30 derajat dan 60 derajat. Berawal dari segitiga sama sisi. Nah, jadi yang 30 derajatnya belum muncul dulu nih. Pertama-tama di sini ada sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya pasti sama semua ya. Nah, sifat dari segitiga sama sisi nih, selain panjang sisinya pasti sama, yaitu sudut-sudutnya itu besarnya pasti sama juga. Berapa besarnya? Pasti 60 derajat. Kenapa? Kan 180 derajat jumlahnya ya. Dibagi 3 itu 60 derajat. Nah, masing-masing pasti 60 derajat. Nah, ini segitiga sama sisi nih. Ibu misalkan ini panjang sisinya masing-masing 2 satuan. 2 satuan ya. Mana Bu yang 30 derajatnya? Oh belum muncul 30 derajatnya. Lalu di sini Ibu tarik garis tinggi dari sudut C. Nah, dari sudut C kita tarik garis tinggi ke sisi AB. Garis tinggi itu apa? Garis yang nanti akan membentuk yang tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Berhubung ini segitiga sama sisi, nah si garis tinggi ini yang tegak lurus ini juga akan membagi dua sisi AB. Membagi dua sama panjang. Jadi kalau si AB-nya 2 satuan panjangnya berarti AD-nya 1, DB-nya 1. Lalu si garis CD ini juga akan membagi sudut C menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jadi masing-masing 30 derajat. Nah, di sini muncul sudut yang 30 derajatnya. Segitiga siku-sikunya juga muncul di sini. Ada 2 segitiga ya. Kita pisahkan salah satunya yaitu segitiga BCD. D-nya siku-siku, sudut B-nya 60 derajat, sudut C-nya 30 derajat ini. Sudut C-nya 30 derajat. Nah, sudah muncul kan? Nah, ini yang dimaksud dengan sudut khusus tadi. Nah, BC sisi miring, panjangnya 2 satuan. BD sisi penyiku, panjangnya 1 satuan. Yang belum adanya di sini sisi CD berarti ya. Nah, kita coba hitung sisi CD mula-mula menggunakan rumus Pitagoras. Dari sini nanti kita akan memperoleh perbandingan sisinya. CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BD kuadrat ya. Atau CD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang BD kuadrat. Nah, diperoleh seperti ini. CD-nya akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,73 sekian-sekian. Nah, yang paling panjang tentu sisi miring ya, yang 2 ini. Ya, yang paling pendek ini sudut yang ada di hadapan sisi yang ada di hadapan sudut 30 derajat. Yaitu paling pendek 1 ya. Nah, yang ada di hadapan sudut 60 ini yang akar 3. Maka diperoleh nih, perbandingan sisi yang paling sederhana untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90 derajat ini nih. BD banding DC banding BC itu 1 banding akar 3 banding 2. Yang paling panjang sisi miring 2. Lalu BD yang paling pendek ada di hadapan sudut 30 derajat itu 1.
30 derajat itu kan sudutnya paling kecil ya, berarti yang ada di hadapannya itu sisinya paling kecil juga. DC ini akar 3. Nah, ada 3 perbandingan sisi seperti tadi. Untuk menghitung salah satu sisinya, nah kita bisa pakai perbandingan 2 sisi saja ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan nih, ada sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B. Nah, diketahui panjang AB-nya 6 cm, hitung panjang sisi BC dan AC. Nah, buat dulu perbandingan sisinya ya. AB banding BC banding CA. Nah, CA-nya yang paling panjang, ini sisi miring, berarti 2. BC yang paling pendek, ada di hadapan sudut 30 ini, berarti 1. AB-nya akar 3. Kita hitung yang BC dulu ya, yang BC ditanyakan. Yang diketahuinya AB. Nah, kita tulis dua perbandingan sisi aja. BC banding AB, yang ditanya banding yang diketahui ya. BC-nya 1, AB-nya akar 3. Jadi BC banding AB sama dengan 1 banding akar 3. AB-nya 6. Nah, berikutnya kita kalikan silang. Sehingga menjadi BC sama dengan 6 kali 1 per akar 3. Nah, hasilnya BC sama dengan 6 per akar 3. Untuk bilangan pecahan yang penyebutnya berbentuk akar seperti ini, nah ini masih kita bisa ubah bentuknya ya. Biasanya kita ubah bentuknya. Istilahnya yaitu merasionalkan penyebut bentuk akar atau kita ubah si bentuk akar ini menjadi tidak berbentuk akar. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengalihkan sesuai dengan penyebutnya. Karena ini penyebutnya akar 3, jadi kita kali dengan akar 3 per akar 3 ya. BC sama dengan 6 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 kali akar 3 hasilnya 6 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9 atau sama dengan 3 saja. Nah, selanjutnya 6 per 3 kita sederhanakan ya. 6 dibagi 3 yaitu 2. Kalau akar 3 dengan 3 itu tidak boleh disederhanakan. Bentuk akar dengan yang tidak berbentuk akar tidak bisa disederhanakan ya. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Terima kasih untuk yang hadir semuanya di sini hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan lainnya ya. Oke, sudah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.